Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Saat ini mari kita bersama-sama mensyukuri kebaikan Tuhan atas perkenanannya kita masih boleh berada dalam kondisi yang penuh dengan sukacita iman sampai hari ini. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam perenungan kita di tengah-tengah dunia ini. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan beri bagi kami sampai hari ini. Kami masih boleh sehat, kami masih boleh kuat, kami masih boleh diberkati, semua dalam perkenanan Tuhan semata. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami semua umat ciptaan. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dalam syukur sukacita di ibadah minggu ini. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan. Pakai kami Tuhan sebagai orang-orang yang Engkau kasihi, dan pakai hamba-Mu dalam berita firman Tuhan di hari ini. Kiranya menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah dan menjadi pedoman bagi kami untuk senantiasa melakukan setiap kebenaran firman. Ampuni salah dosa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap dengarkan firman. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera dari Tuhan untuk kita sekalian. Mari kita bersama membaca bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 41 sampai 47 akan menjadi perenungan kita di ibadah minggu ini. Saya akan baca untuk kita semua dan mari kita semua untuk membuka Alkitab dan mengikuti bersama firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dengan judul perikop cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah menjadi bacaan firman Tuhan kita di ibadah minggu ini. Cara hidup jemaat yang pertama. Mari kita renungkan bersama kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah di tengah kehidupan ini, dan firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya memberikan satu tema bagi pembacaan firman Tuhan hari ini, yaitu kehidupan gereja yang bertumbuh. Nah, tentu Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan gereja-gereja sekarang itu dapat dilihat dengan semakin banyak jumlah gereja. Bahkan pertumbuhan gereja di dunia ini pun semakin besar. Bahkan banyak yang bertumbuh karena jumlah anggota gereja yang mengalami peningkatan. Bahkan ada pula gereja yang semakin besar tetapi jumlah jemaat peningkatannya sangat lambat.
kita lihat apa yang sebenarnya terjadi dalam situasi kondisi seperti itu. Mari kita belajar dari pembacaan firman Tuhan di saat ini. Nah, tentu kita melihat bahwa perkembangan iman jemaat itu menjadi penting ketika bertumbuhnya sebuah gereja. Kita belajar dari pertumbuhan gereja mula-mula, yang dimana mereka hidup dalam persekutuan bersama, hidup di dalam persekutuan dengan keluarga, sehingga membentuklah suatu persekutuan yang ada hubungannya sangat dekat dengan Tuhan atau memiliki hubungan intim dengan Tuhan. Nah, saya membaca satu buah buku dengan judul Pentakostalisme dan Aksi Antisosial, Analisis Struktural dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ini buku yang ditulis oleh Yusak Susilo. Dia menuliskan bahwa perikop Kisah Para Rasul 2 ini ayat 41 sampai 47 merupakan satu kesatuan yang ditandai, kita lihat pada ayat 41 sampai dengan 47b. Ini adalah merupakan satu kesatuan. Ini dua ayat ini adalah ayat pembuka dan ayat penutup yang sama mengetengahkan penambahan jumlah jiwa setelah peristiwa kepada jemaat yang berada di Yerusalem. Kalau kita teliti membaca ayat 41 sampai 47b ini, maka situ ada pembukaan sampai penutup yang mau menceritakan bagaimana pertumbuhan gereja mula-mula. Apa yang bisa kita lihat dari pertumbuhan gereja mula-mula yang ada di Yerusalem. Nah, saat itu kita tahu bahwa ketika Petrus selesai menyampaikan khotbahnya, Petrus menyerukan kepada jemaat untuk memberikan dirinya dibaptis. Bentuk penyerahan diri yang dilakukan dalam bentuk tanda baptis merupakan pengalaman pertama seseorang Kristiani dalam pertobatan. Kita mengenal baptisan itu hanya sebuah simbol. Banyak gereja-gereja yang mempertentangkan mengenai baptisan, ini yang benar, itu yang benar. Tapi sebenarnya baptisan itu adalah sebuah simbol bagaimana kita mau membarui hidup ini untuk menjadi lebih baik dan mengenal Kristus. Jadi kita perlu yang namanya dibaptis. Dan baptis itu merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula untuk merubah hidup mereka, hidup dalam jemaat, hidup dalam bergereja. Karena kita tahu sejarah bahwa jemaat mula-mula itu tidak memiliki gedung gereja yang besar. Karena dari pembacaan ini ketika ayat 61, ketika orang-orang itu menerima perkataannya itu memberi diri baptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kita bayangkan bersama 3.000 jiwa itu bertambah dalam hari yang sama itu, bertambah karena mereka mau memberi diri untuk dibaptis dan mau untuk menerima Kristus. 3.000 jiwa. Nah, saat itu yang hanya memiliki bait Allah, sinagogi atau bait Allah itu hanya orang Yahudi, tapi orang-orang Kristen di Yerusalem tidak memiliki gedung gereja, makanya mereka beribadah di rumah. Apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa kita dapatkan dari prinsip gereja mula-mula yang mau bertumbuh, yang mau memelihara kerohanian mereka? Ini yang menjadi pelajaran bagi gereja masa kini untuk bagaimana kita mengenal, kita memiliki prinsip-prinsip untuk membangun sebuah gereja yang besar. Apalagi kita gereja GPI yang baru untuk bertumbuh, maka mari kita tanamkan prinsip-prinsip gereja mula-mula ini. Yang pertama, yaitu dari perikop ini adalah orang-orang itu menerima Tuhan, menerima firman Tuhan dan berakar di dalam firman-Nya. Pertama, bahwa orang-orang itu menerima firman Tuhan dan melakukan firman sehingga berakar dalam hati mereka firman Tuhan itu. Itu bisa kita lihat pada Kisah Para Rasul 2 ayat 41 dan 42. Mereka menerima firman. Jadi mereka tidak hanya mendengar, menerima semata-mata saja, tetapi mereka mau menerima firman itu, ditanamkan dalam hati dan mau mereka berakar, bertumbuh, melakukan firman-Nya. Sehingga ada persekutuan yang terjalin, yang sangat kuat, ada hubungan dengan manusia, dengan Allah.
sehingga komunikasi itu terjalin dengan begitu baik, sehingga pertumbuhan gereja itu semakin bertumbuh secara bukan hanya jasmani, tetapi bertumbuh secara rohani. Artinya bahwa bukan hanya bertumbuh secara banyaknya manusia, banyaknya umat yang bertumbuh dalam satu gereja, tapi mereka bertumbuh di dalam kerohanian mereka. Sehingga itulah salah satu prinsip yang harus ditanamkan oleh gereja masa kini, yang harus kita teladani dari gereja yang bertumbuh di gereja mula-mula. Nah, Bapak Saudara, yang kedua adalah kita hidup selalu di dalam persekutuan. Ketika kita sudah menerima firman itu berakar, firman itu berbuah, menghasilkan buah, maka kita pun harus hidup selalu di dalam persekutuan. Nah, ada seorang yang mendefinisikan persekutuan itu, salah satunya adalah yang bernama Morley, seorang penulis. Dia berkata bahwa persekutuan adalah semua unsur yang di dalamnya terdapat sebuah persahabatan, terdapat sebuah kemitraan, terdapat sebuah perasaan senasib, hubungan yang membangun dan menguatkan, persaudaraan serta tinggal dan berkumpul. Itulah sebuah persekutuan. Jadi ada sebuah persahabatan, ada sebuah kemitraan yang didefinisikan oleh Morley. Dan hidup dalam persekutuan itu kita hidup merasakan yang namanya sebuah hidup yang senasib, perasaan senasib. Tidak ada yang merasa kelebihan, tidak ada yang merasa kekurangan, tetapi kita dicukupkan bersama hidup senasib. Kita melihat, kita bukan hanya hidup sebagai seorang yang hanya bersimpati saja, tapi kita hidup sebagai seorang yang mau berempati terhadap sesama. Itulah yang dinamakan sebuah persekutuan. Besar kecil, berapa orang saja kita berkumpul dalam Tuhan, tapi kita punya persekutuan dengan Tuhan. Kita punya kemitraan yang kuat antara sesama. Kita punya rasa persahabatan, persekutuan, maka pasti hidup kita akan memancarkan kasih Kristus. Dan itulah prinsip dari gereja mula-mula. Yang ketiga adalah memiliki sikap hidup dalam doa. Ketika kita menerima yang pertama tadi firman itu berakar, firman itu bertumbuh, berbuah, dan kita memancarkan kasih Kristus, maka kita pun akan hidup dalam sebuah persekutuan. Ketika kita hidup dalam sebuah persekutuan, maka kita pun juga akan hidup di dalam doa. Ini harus menjadi gaya hidup. Jangan cuma karena sakit, karena ada pergumulan, kayak sekarang pandemi corona baru kita berdoa. Tetapi di saat setiap hari kita tidak melakukan yang namanya gaya hidup berdoa. Kenapa gereja mula-mula itu bertumbuh di dalam iman? Karena mereka hidup melakukan yang namanya prinsip-prinsip ini, yaitu hidup. Dan hidup di dalam itu menjadi gaya hidup mereka. Karena ada sebuah lagu yang berkata, Yesus hanya sejauh doa. Kita harus lakukan bagian prinsip-prinsip ini. Kita harus bertumbuh, berakar dalam firman, hidup dalam persekutuan. Dan kita harus pun memiliki sikap hidup dalam doa. Dan ini harus menjadi kekuatan bagi kita. Ini harus menjadi pegangan bagi kita setiap hari. Di saat senang, di saat suka, di saat duka, susah, apapun itu perkumpulan Bapak Ibu Saudara. Kita harus benar-benar tekun berdoa. Kita harus bertekun dalam doa. Pada bagian ketiga ini kita bisa lihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 42 dan 47. Situ dia mau menekankan bahwa persekutuan dilakukan harus dengan tekun. Jangan hanya orang bilang itu panas-panas ayam atau hanya setengah-setengah. Tapi mari kita melakukan gaya hidup itu dengan tekun. Ketika kita bertekun dalam doa, maka pasti itu akan menjadi kekuatan bagi kita untuk melangkah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari lakukan salah satu prinsip ini, yaitu memiliki gaya hidup doa. Dan yang terakhir adalah yang kita bisa pelajari, yaitu memiliki kepedulian terhadap sesama. Nah, kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44-45. Inilah gaya hidup. Jadi gaya hidup jemaat mula-mula adalah ketika mereka melihat ada yang kekurangan, membutuhkan sesuatu, mereka bukan hanya bersimpati, tapi mereka berempati, peduli terhadap sesama. Tidak memandang siapapun dia bukan, dia keluarga, dia tidak keluarga, dia tetangga, siapapun dari sekitar yang membutuhkan pertolongan. Ketika kita melakukannya, maka kita harus peduli terhadap sesama.
Inilah 4 prinsip yang kita bisa pelajari dari gereja mula-mula. Yang pertama adalah kita melakukan firman, kita menerima firman, dan firman itu berakar dan menghasilkan buah di tengah kehidupan kita. Kita memancarkan kasih Kristus di tengah kehidupan kita. Yang kedua adalah kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ini harus dilakukan, bukan hanya nanti kita berada di dalam gereja saja, tapi kita hidup di dalam persekutuan itu di rumah dengan keluarga kita masing-masing. Jangan pernah tinggalkan persekutuan. Kita harus bersama-sama. Yang ketiga, kita harus memiliki gaya hidup doa. Doa harus dilakukan sebagai gaya hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus berdoa. Berdoa dan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Yang keempat adalah kita harus peduli terhadap sesama. Kita harus peduli, berempati. Bukan hanya bersimpati kepada sesama, tapi kita berempati untuk benar-benar hidup di dalam persekutuan, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dan Tuhan pun memberikan hukum kasih bagi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang harus kita lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi pembelajaran firman Tuhan bagi kita. Ada 4 hal yang kita bisa pelajari, prinsip-prinsip gereja yang bertumbuh di dalam kerohanian dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan hanya nanti kita dalam suatu gereja yang besar, bukan hanya dengan semua ratusan orang yang ada, tetapi justru persekutuan itu ada di tengah kehidupan. 1, 2 orang, 3 orang berkumpul, ketika nama Tuhan dipuji bersama, kita pasti akan penuh dengan kemuliaan. Maka di tengah kondisi pandemi seperti ini, corona yang masih sementara kita lewati, ini menjadi pergumulan dunia, pergumulan kita bersama, dan kita diajarkan untuk ada di rumah. Untuk apa? Bukan untuk berdiam diri, bukan hanya untuk tidur, makan, dan lain sebagainya, tapi kita harus ada dalam persekutuan dengan Tuhan di rumah. Kita harus ada dengan keluarga, hidup bersama dengan keluarga, belajar firman setiap harinya, mengkoreksi diri, mengintrospeksi diri apa yang sementara terjadi di saat ini. Dan kita pun tetap bergumul di dalam doa untuk supaya pandemi wabah corona ini akan cepat berlalu. Dan Tuhan pasti punya waktu yang tepat bagi kita. Percaya kepada Tuhan dan lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita di hari Minggu, dan kiranya sukacita iman menjadi kekuatan kita, dan kita pun bertekun, kita bersabar untuk menghadapi situasi kondisi yang ada. Jangan takut, dan kita harus tetap menjaga apa yang setelah disuarakan oleh pemerintah. Kita harus menjaga kehidupan kita, kedisiplinan kita, kita menaati kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah takut. Kemana-mana kita harus menjaga kesehatan kita melakukan firman, kita berdoa, dan kita tetap bersandar diri kepada Tuhan. Hiduplah bersama dengan keluarga kita, sukacita ada bersama dengan keluarga kita, sayangi keluarga kita, dan kita lakukan persekutuan dengan keluarga kita di dalam doa dan di dalam kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan yang nyata bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Kami boleh belajar dari gereja mula-mula, memiliki prinsip-prinsip rohani yang kuat untuk membangun semua persekutuan dengan Tuhan, sehingga bertumbuhlah di dalam Tuhan, di dalam kasih Kristus yang terus mewarnai kehidupan kami di tengah kehidupan kondisi pandemi corona yang ada. Mampukan kami Tuhan untuk melewati semuanya, karena kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati dan akan terus menjaga. Lewat perkenanan-Mu Tuhan, kami dilindungi di tengah kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Diberkati gereja-Mu Tuhan, GPI Malang. Nah, dalam kondisi seperti ini kami hanya dengar firman Tuhan secara online, tetapi itu menjadi berkat bagi kami, bahwa dimanapun kami berada, kebenaran firman-Mu terus disuarakan, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat Tuhan yang ada dimanapun berada, dalam kondisi apapun Tuhan. Tuhan jaga, lindungi kehidupan jemaat GPI Malang yang senantiasa ada di dalam kasih penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.